Kalau dulu ketika orang berjumpa dengan Nabi jasad bi jasad, ruh bi ruh, maka dia menjadi sahabat. Jumpa dengan Nabi, jasadnya ketemu, hidup melihat, beriman, jadi sahabat. Tetapi kalau orang dia tak pernah jumpa dengan Nabi, tapi hatinya selalu rindu dengan Nabi, bahkan diberikan kesempatan bisa ziarah kubur Nabi, nanti di hari kiamat disyafaati oleh Nabi. Kalau diberikan kemudahan syukur. Kalaupun tidak, maka yang kedua rasa-rasain, kata guru saya, kalau kamu tasyahud akhir membaca ayyuhan nabiyyu, berhenti sejenak, ayyuhan nabiyyu, seolah-olah hati kita itu dekat dengan Nabi, karena kalimat itu adalah panggilan kepada Nabi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Orang yang mengucapkan kalimat itu, maka Nabi menjawab salamnya. Maka Nabi itu menjawab salam. Jadi ada malaikat ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan salamnya umatnya kepada Nabi. Insya Allah. Maka kalau orang itu nyebut Nabi, maka dia telah mengenalkan ayah ibunya kepada Nabi. Jadi orang yang nyebut Nabi itu, dia telah mengenalkan ayahnya, ibunya dikenalkan kepada Nabi. Kenapa? Karena orang yang menyebut nama Nabi, maka disampaikan sebutannya itu oleh malaikat, wahai Muhammad Fulan bin Fulan, baca sholawat kepada. Maka kalau orang itu sholat, pasti baca sholawat kepada Nabi. Maka patokan orang pasti selamat hidupnya itu keadaan apa saja, sholat 5 waktu enggak pernah ia tinggalkan dalam kesibukan apapun. Sholat sendiri nih, belum berjamaah, apalagi ningkat bisa berjamaah. Sholat sendiri saja sudah mendatangkan barokah yang enggak terkira-kira, apalagi bisa. Kemudian setiap ibadah ada keutamaan-keutamaan berkaitan dengan tempat masjid. Karena berjalan menuju masjid, Pak. Setiap masjid berbeda. Semakin dekat dengan masjid, puncak masjid tertinggi adalah Masjidil Haram. Orang bisa bersolat di Masjidil Haram, maka satu kali sholat dikasih pahala 100.000 kali sholat. Kalau di Madinah 50.000 kali sholat. Kalau orang bisa sholat di sana, Masya Allah, itu tanda Allah cinta. Sholat di masjid itu tanda Allah cinta. Sehingga Nabi bersabda, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu bil iman. Idza ra'aitumur rajula, bila kamu melihat ada orang ya'tadul masjida, membiasakan diri berangkat pergi ke masjid untuk sholat, fashhadu bil iman, bersaksilah kamu itu bahwa orang yang kamu lihat pergi ke masjid itu, dia itu orang iman. Maknanya orang yang dicintai Allah. Jadi kalau kita ini berjalan dulu di masjid, hati itu harus berbunga-bunga melebihi dikasih duit sekarung. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tengok kepada masjid, ya Allah, kau dudukkan saya di masjid. Disitulah usaha kita semasa kita hidup di dunia. Adapun lalu kita mengerjakan dosa, ya memang kita manusia.
Kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'at tawwabun. Setiap manusia selalu berbuat dosa. Sebaik-baik yang berbuat dosa, yang keliru, yang salah, yang taubat. Maka sholat 5 waktu sudah dijadikan oleh Allah penghapus dosa. Minal mukaffirat as-salawatul khams. Di antara bagian daripada penghapus dosa adalah sholat 5 waktu. Tentunya dosa yang tidak disengaja. Kalau dosa itu disengaja, maka harus disertai dengan penyesalan dan istighfar yang banyak. Maka dalam hadis Nabi menyebutkan bahwasanya innama masalu shalawatil khamsi kama sali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu fi kulli yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai' faqala faqulu la yabqa min daranihi syai' faqala Rasulullah fatilka masalus salawatil khams. Sesungguhnya perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti perumpamaan sungai yang mengalir deras di depan pintu seseorang di antara kalian. Ada orang rumahnya dekat kali kali deras, sungai mengalir. Yang taksilu fi kulli yawm khamsa marrat. Dia setiap hari mandi 5 kali. Mandi 5 kali setiap hari di sungai yang mengalir di depan pintunya tadi. Hal yabqa min daranihi syai', kata Nabi. Tanya kepada sahabat, apakah masih sisa kotoran di tubuhnya? Maka Nabi menjawab, la yabqa. Maka para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'. Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di tubuhnya. Fatilka masalus shalawatil khamsi. Maka Nabi menjawab, itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Jadi kalau orang itu diberi sholat itu maknanya disucikan terus. Maka tazkiyatun nufus tadi, penyucian diri itu sholat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Surahul ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Majid. Rabbana zidna 'ilma warzuqna minka fahma wa qina fid din al-muqtabil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha mubarakan kula wa tabarrukna ba'di tafarruqa masumma wa bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.